Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diunggulkan dalam hasil hitung cepat sejumlah lembaga. Bahkan Pilpres 2024 kemungkinan besar hanya akan berlangsung satu putaran saja. Hal ini pun direspon positif oleh pelaku pasar. Dan ini terbukti bahwa indeks harga saham gabungan langsung melonjak 1,3%. Bahkan nilai transaksinya pun tergolong jumbo, yaitu 16 triliun rupiah. Dengan arus modal asing yang masuk mencapai 2 triliun rupiah. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua. Selamat pagi Mas Alfian. Ya Mas Joshua, kalau kita lihat kemarin ya reaksi pasar modal yang cukup positif terhadap hasil quick count yang menunjukkan kemenangan paslon nomor 2 Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Ini sejauh ini menurut pengamatan Anda bagaimana Mas Joshua? Ya, saya pikir pertama adalah market merespon positif, di mana pemilu berjalan dengan aman, damai, dan juga kondusif. Dan yang kedua juga dengan hasil sementara dari quick count, dari berbagai lembaga polling, ini juga menunjukkan ada kemungkinan ataupun ada potensi bahwa pemilu presiden khususnya ini akan berlangsung hanya satu putaran. Tentunya kalau kita melihat dari perspektif kacamata investor, dengan berlangsungnya satu putaran saja tentu ini akan menurunkan ketidakpastian apabila kalau sekiranya berlanjut sampai dengan putaran kedua ya, karena kalau kita berlanjut sampai dengan putaran kedua tentu dari sisi ketidakpastiannya akan cenderung tinggi. Jadi dengan berlangsung satu putaran saja tentunya ini memberikan optimisme yang cukup positif kepada market, karena market juga mempertimbangkan bahwa kalau satu putaran berarti ada waktu ya antara sampai dengan nanti Oktober dilantik, sehingga ada waktu untuk transisi pemerintahan baru agar nanti transisinya akan lebih mudah ya. Jadi dari sisi kebijakan ekonomi dan lain sebagainya pun juga diharapkan akan lebih smooth transisinya apabila terjadi satu putaran. Dan ini kita melihat bahwa berbagai saham-saham sektor perbankan dan juga pertambangan mineral ya, dan juga beberapa sektor lainnya ini mengalami penguatan cukup signifikan, meskipun memang di sesi kedua kemarin penguatannya cenderung terpangkas ya, dan ini karena faktor dari global juga ya, setelah rilis data pertumbuhan ekonomi Jepang dan juga Inggris yang dimana mengindikasikan kedua negara tersebut masuk dalam resesi setelah kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun 2023 kinerja perekonomiannya tercatat negatif ya, sehingga itulah yang kita lihat bahwa ada sentimen positif dari pemilu domestik kita, namun dari sisi kondisi globalnya cenderung ada sentimen yang cukup negatif. Ya, kalau kita lihat kan tadi faktor utamanya bahwa hanya berlangsung satu putaran saja diprediksi begitu ya. Kemudian bahwa kebijakan ekonomi ini akan bisa dilangsungkan dengan pemerintahan yang baru nantinya jika hanya satu putaran. Apakah memang benar-benar hanya dua faktor itu saja atau memang sebenarnya dari pihak pengusaha dan dari sikap bisnis Indonesia sendiri bahwa bisnis yang ada di Indonesia sendiri bahwa meyakini bahwa sebenarnya jika satu putaran ini ekonomi Indonesia akan menjadi lebih baik lagi ke depannya, begitu Mas Joshua? Ya, setidaknya tadi kita bisa berhemat waktu dari Maret sampai dengan Juni ini, kalau sekiranya hanya satu putaran, waktu itu bisa digunakan tadi untuk bagaimana merampungkan kebijakan-kebijakan ekonomi ataupun kebijakan lainnya yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru, dan juga dari sisi efektivitas dan dari sisi cost sendiri, kalau kita bicara bagaimana pelaksanaan pemilu tadi biayanya cukup besar, artinya dengan satu pemilu satu putaran saja tentu dari perspektif cost-nya ini akan lebih rendah ya, sehingga tentunya diharapkan tadi dampaknya kepada pemilu yang tadi yang paling penting adalah ketidakpastiannya akan semakin cepat selesainya ya, kalau pemilu berlangsung selama satu putaran, dan tentunya ini akan membuat optimisme dari pelaku usaha, investor akan lebih cepat rebound lagi, karena kalau kita melihat dari ekspektasi pasar juga terkait dengan suku bunga di tahun ini berpotensi juga akan diturunkan di semester kedua, sehingga makanya momentum pasca pemilu dan juga menjelang ataupun mendekati ekspektasi dari penurunan suku bunga bank sentral ini diharapkan akan memberikan dampak positif ya kepada pasar keuangan dan juga pasar modal dan juga kepada investasi di sektor realnya. Ya, namun apakah ini hanya berlangsung sesaat saja, tapi apakah masih akan bisa berlanjut seterusnya gitu Mas Joshua? Ya, saya pikir kalau kita melihat dari pemilu-pemilu sebelumnya,
ini memang ada reaksi cepat itu memang akan bereaksi ataupun meresponnya akan cukup sementara ya. Tapi tentunya kita melihat karena sekali lagi bahwa market Indonesia dan juga negara berkembang lainnya ini masih sangat didrive oleh sentimen dari global. Jadi memang tidak menutup kemungkinan apabila sekalipun ada sentimen positif dari sisi domestiknya, namun dari sisi eksternalnya juga harus kita perlu perhatikan ya, karena selama tadi sekalipun ada sentimen positif dari domestiknya, namun eksternalnya sendiri tidak mendukung, tentunya respon ataupun dampaknya kepada pasar modal pun juga cenderung akan jadi negatif. Sehingga memang kita melihat dalam sampai dengan pengumuman dan juga nanti pasca pengumuman tentunya dari KPU yang resmi, ini tentunya akan bisa mempengaruhi pergerakan pasar modal domestik kita. Oh iya, kita tahu juga bahwa ini kan masih akan ada beberapa hari ke depan sampai dengan KPU menetapkan hasil akhirnya begitu ya. Sehingga kan masih akan ada gugatan dan sebagainya dilakukan oleh paslon-paslon lain terhadap jika nantinya ini hanya berlangsung satu putaran dan sebagainya. Apakah memang gugatan-gugatan ini nantinya juga akan sangat punya pengaruh cukup besar terhadap pasar modal yang ada di Indonesia, Mas Joshua? Ya, saya pikir kalau kita melihat gugatan yang juga terjadi ya pada pemilu 2019 yang lalu dan juga sebelumnya, memang ini akan bisa memberikan reaksi negatif ya ke pasar modal. Namun seperti yang kami sampaikan tadi di awal bahwa sekalipun tadi ada gugatan ataupun sampai dengan nanti keputusan KPU ini keluar, ya ini pergerakan itu dinamika di pasar modal itu masih akan bisa mungkin dia sangat bisa mungkin terjadi. Sehingga kita tetap melihat kalau seandainya gugatan itu, tapi kita berharap bahwa sekalipun ada gugatan, namun kondisi keamanan sosial politik ini diharapkan akan tetap kondusif ya, sehingga diharapkan tidak memberikan ketidakpastian baru lagi di pasar keuangan dan juga perekonomian ya, sehingga harapannya tadi semua pihak bisa menerima hasil yang terpenting itu, dan juga sekalipun memang tadi ada perbedaan selisih dari sisi persepsi quick count dan juga hasil KPU yang nantinya akan diumumkan bulan Maret, tapi yang terpenting adalah bagaimana dari sisi fundamental ya, investor pun juga mencermati bagaimana kondisi fundamental yang tadi kami sampaikan. Inggris dan Jepang saja sudah resesi, sementara Indonesia masih tetap tumbuh resilient 5%. Artinya secara fundamental ini kondisi ekonomi kita baik, dan diharapkan pun juga sentimen di pasar modalnya pun juga akan tetap terjaga. Jadi artinya sekalipun memang tadi ada faktor pemilu, namun yang terpenting lagi adalah bagaimana investor melihat faktor fundamental dari perekonomian kita yang dinilai baik, sehingga diharapkan sekalipun tadi ada hal-hal yang bisa mempengaruhi ke depannya, namun investor masih akan memandang fundamental ekonomi kita yang baik, sehingga pasar keuangan kita pun juga tetap akan terjaga. Ya, secara fundamental diyakini bahwa ekonomi kita akan baik begitu ya. Tapi kalau kita lihat prospek jangka panjangnya IHSG dan juga pasar modal secara keseluruhan, dengan asumsi bahwa nantinya paslon nomor 2 Prabowo dan Gibran ini unggul atau menang di Pilpres 2004 ini, seperti apa Mas Joshua? Ya, kalau kita melihat ekspektasi dari investor asing khususnya, karena kalau kita melihat dari approval rating dari dari masyarakat Indonesia sendiri, bahwa approval rating incumbent presiden saat ini cukup tinggi, sehingga memang diharapkan, artinya apa? Berarti kebijakan ekonomi dinilai cukup baik, sehingga diharapkan bahwa pemerintahan berikutnya ini diharapkan bisa melanjutkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah baik tersebut. Sehingga artinya apa? Kalau kita melihat ada keberlanjutan kebijakan ekonomi itu, diharapkan bahwa trajektori ataupun arah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya pun juga akan semakin baik. Jadi kalau kita melihat bagaimana visi Indonesia 2045 kita bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi ataupun keluar dari negara berpenghasilan menengah, artinya pertumbuhan ekonomi kita mestinya bisa di atas tidak hanya 5% saja, bisa sekitar 6-7%. Namun tetap saja tentu mencapai target pertumbuhan 6-7% itu memang tidak mudah. Jadi diperlukan tadi kebijakan-kebijakan yang unkonvensional, dalam artian bagaimana bisa mendorong lagi penciptaan lapangan pekerjaan, ya, menumbuhkan sektor manufaktur, lalu juga mendorong ekonomi hijau, sehingga diharapkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru ini bisa tercipta dan bisa meningkatkan tadi produktivitas perekonomian kita, sehingga pendapatan per kapita kita bisa meningkat, sehingga akhirnya nanti 2045 Indonesia bisa mencapai Indonesia maju.
Baik, terima kasih Mas Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.